Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, kita akan masuk ke modul aset. Jadi kalau kita lihat di buku WHO ya, jadi ada ebook ya, atau rekomendasi ya, Introduction to Medical Equipment Inventory Management. Di sini kegunaan daripada menginventarisasi peralatan medis ya. Pertama untuk forecasting ya, peramalan dan pengembangan anggaran ya. Jadi kita bisa membuat peramalan dan untuk mengembangkan anggaran ya, kemudian membuat perencanaan untuk peralatan untuk bengkel ya, kemudian menentukan staff ya, kebutuhan staff, menentukan kebutuhan training ya, untuk mengelola service kontrak ya, kemudian untuk medical equipment management program, jadi untuk pemeliharaan ya, untuk pemeliharaan, pengelolaan pemeliharaan. Jadi contohnya untuk membuat jadwal ya untuk preventive maintenance ya, seperti itu. Planning spare part, jadi kita juga berdasarkan itu kita bisa menentukan spare partnya. Tanpa ada list inventory kita sulit ya, dan seterusnya, masih banyak lagi ya. Oke, sebelumnya kita untuk menginventarisasi atau menginventarisasi peralatan medis ini biasanya dikode nomornya ya. Ada yang kodenya seperti ini, ada yang seperti ini ya. Jadi Anda dapat menggunakan SIMAK BMN jika Anda adalah instansi atau rumah sakit pemerintah, bisa menggunakan ECRI, bisa juga buat sendiri atau yang lainnya ya, bisa ya, seperti itu. Ini contoh label-label di aset ya. Ini contoh pengkodaan SIMAK BMN ya, ada golongan, bidang, kelompok, subkelompok ya. Contohnya ini 2.2 ini semuanya golongan sampai subkelompok. Nah, yang ini adalah menentukan serinya ya. Contohnya ini komputer notebook yang ke-37. Nanti kalau ada yang ke-38 maka dia ininya sama, ini aja berubah menjadi 38. Seperti itu. Ini kalau menggunakan ECRI, penomoran menggunakan ECRI. Contohnya electrocardiograph single average ya. Ini menggunakan ini nomornya ya. Jadi Anda bisa menggunakan apa saja ya. Oke. Kemudian untuk menentukan lokasi suatu alat ya, contoh di rumah sakit itu berada dalam suatu tanah ya, atau lokasi area. Kemudian di dalamnya ada beberapa gedung ya. Dalam gedung nanti ada beberapa ruangan. Dalam beberapa ruangan ada beberapa alat, contohnya ada ECG. Jadi dengan begitu kita bisa menentukan bahwa di ruangan ini ada alat apa saja. Seperti itu. Oke. Kita mulai dengan aplikasinya aja langsung ya. Kita coba. Kita start dulu. Oh, sudah jalan. Ini dia. Kita start ya. Apache. Dan database-nya MySQL. Kemudian kita localhost. CMMS. Enter. Admin underscore password.
kita masuk ke modul aset. Oke, di sini sudah terdapat beberapa contoh data ya, karena waktu instalasi kita menyertakan contoh data, jadi ada nih. Tapi kalau nanti Anda untuk implementasi ininya harus foto datanya jangan diklik, jadinya ininya nggak ada ya. Oke. Oke, ya. Kita contoh punya alat seperti ini nih. Ada kode alat ya, ECG 001 ya. Tipenya dia ECG. Ya, jadi ini kelompok ECG, ada ECG 01, 02, 03, 04, semuanya tipe asetnya adalah ECG. Ini nama alatnya Pukuda, Minray, sebagainya. Ini lokasi penyimpanannya. Ronsen juga demikian, ronsen ke-1, ronsen kedua, ini ada. Ini contoh list aset yang sebagai contoh untuk kita entry ya. Nah, untuk entry ini kita mulai dari tipenya dulu nih, ya, tipe ini, ya, tipe aset. Oke, kita lihat. Oke, tipe aset di sini seperti tadi, di dalam gedung ada ruangan, ya. Di ruangan nanti ada alatnya apa aja, tipenya, kelompoknya ECG, ronsen, tensimeter. Contohnya hanya ini aja dulu ya sementara. Kita mulai masuk ke aset, ini udah. Kemudian di sini ada code tipe aset. Kita new, ya, kita masukkan gedung. Oke, gedung, bangunan rumah sakit, sip ya. Oke, sudah ada. Kemudian kita new lagi ruangan ya, kita copy aja ruangan, kemudian ini ruangan juga, sip. Kemudian ECG, ini juga ECG, save. Kemudian new lagi, ronsen, kodenya ronsen, deskripsinya pesawat ronsen. Oke, di save. Kemudian yang terakhir tensimeter, ini tensimeter. Oh, ini. Oke. Oke, kita sudah punya tipe-tipe daripada aset. Kemudian berikutnya adalah kita masukin asetnya ya. Asetnya seperti ini. Nah, yang terpenting adalah lokasi dulu, ruangan dulu ya. Log aset, karena ruangan itu juga termasuk aset. Kita coba masuk ke ini ya, ruangan emergency. Ruangan emergency, new asset. Oh, ini masih tipe. Kita tutup tipenya di sini, new asset. Ruangan emergency. Oke, ruangan emergency. Kita lihat tipenya adalah ruangan. Kita pilih tipenya ini, karena tadi udah di entry, tipenya adalah ruangan. Oke. Tapi banyak yang lainnya, nanti kita jelaskan. Kemudian dia kategorinya adalah location. Oke, sudah masuk ruangan emergency. Kita lanjutkan ruangan bedah di sini.
location, tipenya ruangan. Oke. Ambil lagi ruangan ICU. Ruangan ICU. Oh, maaf, kita edit ya. Ruangan ICU salah tadi. Kita klik aja 2 kali kalau salah. Oke, di sini ada edit. Nah, ini sini tipenya location, kategorinya dia termasuk ruangan. Kita save. Pada saat save biasanya, oh ya. Oke, udah ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah ada ruangan ICU, sudah ruangan poliklinik. Klinik ini poliklinik, kategorinya location, tipenya sip. Kita sudah masukkan semua aset untuk lokasi ya. Ini selanjutnya kita akan masukkan aset-aset ya untuk peralatan medisnya ya. Contoh ECG 01, tipenya ECG, namanya ECG kuda. Coba new lagi aset. Oke, ECG 001, ininya ECG kuda. Oke, dia equipment, tipenya adalah ECG. Di sini ada yang lainnya bisa diisi ya. Kalau Anda punya fotonya bisa di-upload di sini, foto ECG-nya. Kemudian di sini ada RCM ya, RCM nanti. Kemudian ini ada parent asset. Parent asset contohnya misalnya kalau hard disk ya, hard disk komponen ya. Hard disk parentnya itu unitnya di CPU-nya. Owner aset siapa yang memiliki itu ya. Misalnya kalau kita KSO ya, atau punya rumah sakit. Di sini serial number ya, beratnya berapa ya, satuannya apa, kilogram. Nah, ini lokasi ya, lokasinya tadi di ruang emergency. Oke, disimpan lokasi emergency. Kemudian part manufacturernya, vendornya bisa diisi, tanggal garansi mulainya, start date, tanggal garansi, tanggal pembelian, kemudian garansinya berakhir kapan, kemudian original cost waktu pembelian itu berapa, kemudian cost ya per jam itu berapa, kemudian ada maintain ya cost dan sebagainya. Kemudian kode cost ya, jadi waktu Anda bikin anggaran biasanya itu ada kode nomor sekian ya, setiap tahun itu biasanya kode nanti diambil berdasarkan anggaran itu. Nanti di sini item nomor berapa. Kemudian ini depresiasi ini penyusutan ya. Jadi kalau misalnya Anda punya motor ya, contoh yang gampang ya, kehidupan sehari motor. Kalau motor Anda beli tahun 2020 sekarang ya, penyusutannya misalnya 1 tahun 2 juta, beli 12 juta, maka kita lihat tahun depan kemungkinan akan 2 juta turun jadi 10 juta dan seterusnya ya. Itu kalau dia straight line. Terus ininya annual ya, atau annual saja.
depresiasi penyusutan mulainya kapan, dan sekarang tanggal berapa, rate-nya tadi berapa, mungkin tadi rate-nya setahun 2 juta. Kemudian ini keterangan yang lainnya bisa Anda pakai ya. Oke, kita save. Kita udah punya STG 001. Kemudian kita isi yang kedua, STG 002, STG Pemuda juga, tipenya equipment, STG, lokasinya disimpan di ruang emergency juga. Kita lihat ya, sama ya, simpan misalnya itu aja dulu. Terus STG 003 Minray, kita baru lagi STG 003 STG Minray, tipenya STG, lokasinya di ruang Minray, di ruang poliklinik. Oke, sip. Ruang ICU. Oke, kita lagi ECG lagi Pemuda 004 di ruang ICU. Lokasi di ruang ICU, tipenya ECG. Oke, selesai. Sip. Kemudian Minray lagi. Sip ya. STG kelima, tipenya STG, lokasinya di ruang ICU. Oke, sip. Kita udah punya 5 buah STG. Kita masukkan sekarang ronsen Siemens. Adanya di ruang emergency. Oh, ini mobile kali ya. Oke. Kemudian oh, ini di ruang ICU, ada ruang radiologi. Contoh aja. Ruang ICU ada ronsen. Oh ini. Oke, sip. Kemudian tensimeter 001. Omron digital NIBP ini. Masih di ruang emergency.
tensimeter. Kemudian omron lagi baru tensimeter 002. Disimpan di ruang poliklinik. Kemudian sentimeter 03. Simpan di ruang poliklinik. Tongkok tensimeter. Sip. Selanjutnya tensimeter 0,1. Oke ya, bakal masuk di ruang ICU. Kelima di ruang ICU. Kemudian tensimeter yang ke-6. Tensimeter omron. Ruang bedah. Ruang bedah adalah tensi. Contoh aja ini. Tensi. Oke, sip. Kita sudah masukkan semua aset ya. Sudah terdaftar di sini, tensimeter, ECG, ronsen. Nah, sekarang kita mau tahu ya. Kita mau cari informasi ada berapa peralatan di ruang emergency misalnya. Misalnya banyak misalnya ya. Ini berarti contoh data sedikit. Kita search ya. User. Kita mau tahu yang tipenya berarti yang lokasinya di ruang emergency. Oke. Alex save ya. Apply ya. Refresh, sorry. Jadi di ruang emergency ternyata ada pesawat ECG ya, sama tensimeter. Ada 4 alat contohnya di sini ya. Kita clear search lagi. Misalnya kita mau tahu jumlah ECG ada berapa di rumah sakit ya. Set new, berarti yang tipenya sama dengan ECG. Oke, kita apply ya. Ternyata ECG di rumah sakit itu ada 5. Jadi seperti itulah. Jadi kita bisa meretrieve ya, mencari ada berapa alat ini. Jadi kita lihat juga misalnya ada berapa ECG di ruang emergency gitu ya.
coba search, new search, tipenya SVG. Oke, di ruang emergency, lokasinya di ruang emergency. Oke, ya, apply. Ya, ternyata ada 2 di ruang emergency, ada SVG. Jadi kita bisa cari ya jumlah alat di rumah sakit, jumlah alat di satu ruangan gitu ya, seperti itu. Kemudian ini kan kolom-kolomnya ya seperti ini, defaultnya seperti ini ya. Kalau kita mau tambahkan ya, bisa aja ini untuk tampilan ya, kita klik sini. Kalau kita maunya sama serial number ya, atau lokasi barangkali ya, location, ada location, serial number, purchase date, location asset. Nah, ini dia ya. Kita bisa lihat ini yang dia ada di ruang mana, poli bla 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 ya. Kita bisa tambahin lagi, boleh mau apa lagi ya, purchase date ya, bisa aja ya. Bisa juga Anda hilangkan ya lokasi ini, oh nggak perlu nih tampilan gitu. Tinggal klik aja sininya, hilang nih. Nah, hilang. Demikian ya untuk modul aset. Jadi dengan ada modul aset kita juga bisa print. Di sini ada report ya, aset report, bisa diekspor ke Excel ya. Kalau ekspornya lebih ini nanti ada caranya lagi ya, langsung ke database. Bisa juga di print. Oke, export, print, jadi print juga. Nah, ini di print, bisa printnya kemana kita lihat, PDF ya, ini mau PDF. Oke, demikian kita bisa untuk modul aset sebenarnya untuk inventarisasi alat ya. Dari sini kita bisa lihat fungsi dari untuk modul aset. Sampai berjumpa pada modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.